kesepakatan kelas dulu. Tahu apa kesepakatan kelas? Belum. Nggak tahu. Jadi untuk di mapel PJOK nanti ada kesepakatan kelas. Ya, salah satu contoh seperti apa kalian yang belajar di PJOK? Seperti apa? Ya, contoh kesepakatan kelas ya datang tepat waktu, jangan jam pelajaran. Ya, yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Yaitu yang dinamakan tentang kesepakatan kelas. Jadi Bapak akan kasihkan lembaran ya, tulis kesepakatan kelas untuk kalian. Seperti apa yang kalian mau? PJOK. Ya, Pak. Ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak kasih waktu 5 menit baru kesepakatan. Kalau sudah selesai silakan nanti ditempel di depan. Ya. Nanti Bapak ambil beberapa kesepakatan kelas nanti Bapak akan dibicarakan pas habis sudah menerbitkan semua. Ya, nanti Bapak akan bayarkan dulu kertasnya. Telah ditemukan sejumlah uang yang terjatuh di lapangan. Bagi yang merasa memiliki, silakan menghubungi saya di waktu. Sekali lagi, yang merasa kehilangan uang di lapangan bisa menghubungi Pak Niko di waktu. Terima kasih. Đâu gì vậy? Đâu đâu? Lộ. Bin. Bin. Macam ni perlu. Betul belah ni. Gak usah kasih nama. Ya, gak usah dikasih nama, langsung tulis saja. Apa kesempatan kelas? Ya, apa akan waktu langsung nanti kalau sudah selesai langsung tempel di depan. Ya. Satu Pak. Satu aja Pak. Satu aja. Tempel Pak. Tempel. Itas. Itas. Yang sudah tadi akan ditokar. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel di depan. Yang sudah selesai ditempel di depan. Kami dong. Ya.
kita semua. Langsung tempe di depan. Oke, tadi semua. Oke, kalau sudah Bapak beri beberapa untuk kesepakatan kelas yang kalian buat. Nah, di sini datang tepat waktu. Ya, jadi kalian sudah buat sendiri. Nanti kalau polisi lokal, tolong jangan terlambat. Ya, karena di sini sudah jelas kalian datang tepat waktu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Di sini jagalah kebersihan. Ya, jadi untuk penjuga sebelum masuk kelas, jadi kelasnya selalu ada bersih. Ya, untuk kesepakatan yang kedua. Nah, lagi di sini tidak boleh makan kalau jam pembelajaran. Ya, jadi nanti kalau pembelajaran kalian tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Lagi ini lanjut ke tidak boleh bolos sekolah. Ya, jangan sampai ini. Tidak boleh bolos sekolah, saya ingat. Jangan sampai ada yang bolos. Ya, ini kesepakatan kelas yang kalian buat nanti diterapkan di saat pembelajaran PJOK. Ya. Jadi mulai minggu depan sudah diterapkan tentang kesepakatan kelas yang seperti tadi. Apa aja kesepakatan kelas tadi? Datang tepat waktu lagi. Tidak boleh makan lagi. Apa? Tidak boleh bolos lagi. Jaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Ya. Oke, itu aja. Ada ditanyakan? Oke, kalau nggak ada dipertanyakan, mungkin Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Gimana? Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, yang sudah biasanya sudah jam istirahat masih mengikuti Zoom-nya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memaparkan tentang budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, ada konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebijakan. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan paradigma baru dan berdiferensiasi. Di sini untuk pembelajarannya mungkin kayak di sekolah kami ini waktu awal masuk sudah dibentuk untuk mungkin seperti kayak gaya belajar siswa. Mungkin dari BPBK sudah membentuk gaya belajar siswa. Jadi untuk di kelas itu siswa itu sudah dikelompokkan. Di situ gaya belajar yang pertama itu ada visual, ada kinestetik, dan ada auditory. Jadi untuk di sekolah kami ini mungkin sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing Bapak Ibu. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan martabat. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak marah. Oke, bisa dilanjut. Di sini Bapak Ibu masuk ke disiplin positif. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Lanjut Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, ada profil pelajar Pancasila, di mana di situ terdiri beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Di situ sudah ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas kerja, sama percaya diri dan komitmen Bapak Ibu. Yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini Bapak Ibu, apa yang kita inginkan? Salah satu contoh, mempunyai siswa yang disiplin seperti tadi. Kita harus melakukannya seperti apa? Ya, kita harus benar-benar mendidik seperti kurikulum sekarang untuk kurikulum merdeka, beri kebebasan ke siswa dalam artian kita harus siswa dan diarahkan seperti itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pertahanan hidup. Di situ sudah terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keagamaan, dan kesehatan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, ada penguasaan. Di situ terdiri harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru untuk mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, ada kesenangan. Kesenangan ini terdiri dari beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah termasuk motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merasa percaya. Yang ketiga, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini Bapak Ibu sudah ada hukuman. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, ada bersifat satu arah. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, ada konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, ada restitusi. Di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Salah satu contoh di sekolah kami, seumpama ada siswa telat, kita berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mapelnya. Di situ ada siswa telat, ditanyakan, kenapa kalian kok sering terlambat? Ternyata setelah saya tanyakan, siswa tersebut sering tidur malam. Tidur larut malam dengan bermain, masalahnya bermain game. Jadi sampai larut malam atau sampai subuh. Setelah itu tidur, pasti bangunnya akan kesiangan. Jadi itu dipanggil, satu siswa itu ditanyakan, kalau bisa jangan sampai main game lagi sampai larut malam, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar tidak ada keterlambatan lagi. Setelah diberitahu seperti itu, siswa itu mulai tidak terlambat lagi. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Yang empat, memantau. Dan yang terakhir, manajer. 5 posisi kontrol guru. Kasusnya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, di sekolah kami ini, di sekolah kita ini kan, waktu minggu kemarin emang ada yang tidak mematuhi atribut yang masih kurang. Jadi
di sekolah kami di minggu kemarin itu emang sanksinya atau hukumannya disuruh hormat ke bendera selama 1 jam seperti itu. Lanjut yang kedua sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah siswa itu disuruh hormat di sekolah kami hari Senin kemarin, disuruh hormat selama 1 jam. Setelah itu siswa itu digiring ke koperasi sekolah untuk membeli atribut, dan semua siswa yang melanggar harus melengkapi atributnya saat itu juga. Jadi alhamdulillah siswa itu sekarang yang tadinya tidak pakai topi, tidak pakai bed, dan tidak pakai dasi, di situ siswa sudah membelinya di koperasi sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi di sini sebagai manajer. Nah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu seperti itu? Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk ke keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini masih kurang fotonya Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan keyakinan siswa. Salah satu contoh membuat keyakinan kelas seperti disiplin, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak seperti aturan. Kalau aturan itu kayak lebih seperti ada tekanan ke siswa seperti itu. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama ada bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif, yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengundang warga sekolah biar tahu keyakinan kelas di kelas itu apa aja. Jadi nanti biar tidak ada terjadi kesalahpahaman antara guru dengan siswa seperti itu. Nah, di sini lanjut ke segitiga restitusi. Pertama, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sebelah kanannya itu Bapak Ibu, di situ ada segitiga tahapan restitusi. Nah, lanjut ke menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, yang pertama berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir,
mencari berhak merasa begitu. Lanjut lagi Bapak Ibu, ini di validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini yang pertama ada, kamu pasti tahu alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, ada apa keyakinan kelas, apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Yang sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu guru. Kalau gak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian paparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.